Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Siapa yang hadir hari ini? Kita. Sekarang kita sudah belajar tentang malu, ikhlas dan malu. Yang dimana ikhlas itu kita harus belajar dari sifat riya, yaitu atau memamerkan amalan-amalan kita. Terus malu, yang masih ingat hadis malu siapa? Al-haya minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Terus cabang yang selanjutnya kita belajar tentang zuhud, yang dimana arti zuhud itu adalah sedikit, kita tidak terlalu terlena oleh dunia. Kita hanya mengambil sedikit saja daripada dunia, tidak meletakkan dunia itu pada hati kita. Karena kebanyakan orang terlalu cinta dunia dan takut mati. Di dunia ini kita harus seimbang, yang dimana hablum minan nas sama hablum minallahnya itu harus seimbang. Seperti zuhud ini, kalau kita zuhud, kita tidak meninggalkan dunia, kita juga mengambil dari dunia itu. Karena di dunia ini tempatnya beribadah, tempatnya beramal, tempatnya kita berusaha dalam artian di dunia dan juga di akhirat. Di dunia kita berusaha untuk mencari nafkah atau mencari kehidupan, untuk makan, untuk tempat tinggal dan lain-lainnya. Terus di dunia juga kita untuk mencari bekal akhirat, kita beribadah dan lain-lain. Kebanyakan ada orang yang melupakan, kadang ada orang yang terlalu berlebihan. Antara salah satunya, dia terlalu beribadah lalu meninggalkan dunia. Hablum minallahnya itu terlalu tinggi, jadi dia ibadah melupakan dunianya. Padahal di dunia itu dia mencari kehidupan, mencari nafkah dan lain-lain. Tapi ada juga yang terlalu sibuk dengan dunia, lalu dia meninggalkan akhiratnya. Padahal kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kalau kita semisal terlalu ibadahnya terlalu tinggi juga kurang bagus, karena kita itu di dunia ini hidup bersosial, kita hidup bertetangga, yang dimana kalau kita selalu beribadah, selalu misalnya ngaji, sholat di rumah, tapi kita tidak bersosial, pasti orang itu akan memikir ngapain dia zuhud. Kalau orang yang zuhud adalah orang sebutannya zahid. Yang dimana kalau zaman dulu itu zuhud itu terkenal dengan orang yang bajunya biasa-biasa aja, yang tambal-tambalan kain itu gambar apa, tak tambah orang dahulu. Padahal orang yang zuhud itu dia berpenampilan sederhana. Kalau kayak sahabat-sahabat Nabi itu, padahal mereka ini, beliau ini kaya raya. Kayak Utsman itu kan, sahabat Utsman itu padahal kaya raya kan, saudagar kaya, tapi bajunya hanya itu aja. Rasulullah kan kaya banget itu, tapi beliau cuma punya baju putih. Sehari-hari pakai baju putih. Kalau kita ini malah yang berlebihan. Kalau semisal di dunia kita sekarang ini boleh pakai baju yang bagus, tapi nggak boleh berlebihan, hanya secukupnya aja untuk menutupi. Apalagi kalau lebih hedon itu malah tidak disenangi. Karena kan
di akhir zaman itu orang-orang itu terlalu cinta dunia dan takut mati. Coba kalian takut mati nggak? Takut apa enggak? Udah ada pengalaman buat di alam selanjutnya. Zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi. Kita juga harus mementingkan atau kita harus juga mengurus urusan duniawi. Contohnya kalau kita zuhud, maksudnya nggak makan, kita juga harus makan, harus punya rumah, harus punya pakaian yang layak. Tapi nggak boleh berlebihan. Kalau kita semisal banyak harta digunakan dengan sebaik-baiknya. Punya harta nggak boleh sombong, punya harta nggak boleh berlebihan. Pakaiannya, emasnya dipajang, pakaiannya yang mewah-mewah. Ya boleh mewah tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Di zaman dahulu itu ada orang yang zuhud itu tidak mengartikan dia mengasingkan diri dari dunia. Dia itu sampai pergi ke gua, sehingganya tidak memikirkan dunia. Pokoknya fokus ibadah aja terus. Tapi kan nggak kayak gitu konsepnya. Kita juga harus mementingkan kehidupan dunia. Bahkan ada yang sampai nggak makan. Pokoknya di gua itu kayak sendiri lah. Kayak fokus aja ibadah. Padahal kan kita juga harus moderat, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Hubungan juga harus kita jalin sama manusia. Nanti kalau misalnya kita hablum minallah terus, misalnya kayak yang zaman dahulu itu di gua, kita meninggal siapa yang ini mandikan, siapa yang ngafani? Maksudnya kita nggak ada sosial sama manusia. Ya nggak ada. Nih, Rasulullah itu menyebutkan orang yang tidak berlaku zuhud dapat dijangkiti penyakit wahyu, yaitu cinta dunia, benci dunia, dan takut mati. Dia terlalu fokus dari dunia, nggak ada ibadahnya. Akhirnya ketika dia udah dilepas dari dunia, dia takut mati. Nggak tahu kan ada bekalnya apa. Zuhud bukan berarti meninggalkan usaha untuk menghasilkan sesuatu, seperti yang banyak disalahpahami orang, karena yang seperti itu mengantarkan pada kerusakan alam dan bertentangan dengan takdir dan aturan Allah. Orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga yang menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat, sehingga harta yang dimiliki dapat mengantarkan kebahagiaan dan manfaat baginya di akhirat. Jadi kalau orang yang sudah zuhud itu hartanya dan jiwa raganya itu akhirat, kalau udah fokus ibadah, hartanya banyak buat sedekah, dia nggak mengambil banyak-banyak, pasti dia mikirkan, oh iya buat sumbangan, buat yang lain-lain. Jadi kesimpulan hari ini yaitu zuhud, di mana kita harus seimbang antara dunia dan akhirat, dan kita harus berusaha sebanyak-banyaknya mengambil beramal untuk kehidupan selanjutnya. Kita zuhud itu bukannya nggak boleh mengambil dunia, tapi hanya secukupnya aja. Kita boleh kaya, tapi kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan zuhud itu sederhana, bukan kita memakai pakaian-pakaian yang robek-robek, tapi kita sederhana hanya mengambil secukupnya aja. Terus zuhud itu juga harus mementingkan dunia dan akhirat. Ada yang ditanyakan? Ada atau